pengembaraan di gurun dunia yang penuh bahaya, kita akan tetap tenang, tidur lelap di kala letih, karena tahu Tuhan selalu ada dekat. Penderitaan justru akan membuat seseorang menjadi kokoh, tegar, yaitu dikala Tuhan ada dekat bersamanya. Batu deritaku kan ku bantu Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali di dalam persekutuan doa hari Rabu pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, kita datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, mengucapkan puji dan syukur terima kasih. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami pagi ini. Engkau memberikan kembali kesempatan untuk kami boleh merasakan kehidupan pemberian Tuhan. Berkat-berkat Engkau sudah Engkau sediakan untuk boleh kami nikmati bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang terkasih kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami melakukan banyak aktivitas, sebelum kami menikmati anugerah hidup pemberian Tuhan, izinkan kami duduk diam tenang di bawah kaki-Mu untuk boleh bersama-sama merenungkan bagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus akan menolong kami semuanya. Engkau akan berbicara melalui firman-Mu dan Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, pengertian yang merupakan ajaran teguran melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mohon pengampunan untuk setiap dosa, kesalahan dan kekurangan kami. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pagi hari ini kita bersama-sama belajar dari kitab Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham nenekmu, dan Allah Iskak tanah tempat Allah Abraham nenekmu dan Allah Iskak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan engkau kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepadamu. Demikian pembacaan Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 22. Kita akan merenungkan di dalam sebuah tema, Tuhan sangat dekat dengan umatnya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pasti ingat sebuah film yang booming, cerita sesungguhnya di tahun 1912 dan difilmkan dalam sebuah film Titanic. Dan beberapa kali khotbah ini dimunculkan. Film ini menceritakan tentang sebuah kapal yang karam yang disebabkan oleh benturan hebat antara kapal dan gunung es yang kemudian memakan korban yang tidak sedikit. Adegan demi adegan di dalam film ini mencoba menggambarkan kembali detail setiap kejadian di masa itu sehingga penonton ikut larut dan merasa betapa peristiwa itu begitu dahsyat dan mengerikan. Tulisan ini tidak membahas mengenai jalan cerita di dalam film tersebut di dalam renungan pagi ini. Namun yang menarik di dalam film itu adalah ketika seluruh penghuni ataupun seluruh yang ada di dalam kapal Titanic itu takut, kacau balau, sangat cemas akan tenggelamnya kapal Titanic. Ternyata grup musik
kapal itu tetap memainkan lagu-lagu mereka dengan profesional di tengah kepanikan penumpang yang tengah terancam nyawanya. Dan lagunya Near My God Tundi atau di dalam Kidung Jemaat 401 makin dekat Tuhan. Lagu ini menjadi lagu penutup mereka sebelum kemudian mereka menemui ajal bersama-sama dengan tenggelamnya kapal Titanic. Lagu yang begitu populer ini dimainkan sebagai kekuatan dan menjadi harapan dikala hidup mengalami kesusahan. Begitu populernya lagu ini hingga hampir seluruh gereja di dunia memasukkannya ke dalam puji-pujian mereka. Tetapi yang hendak kita cermati adalah siapa pencipta syair dari lagu Makin Dekat Tuhan. Lagu ini ditulis syairnya oleh seorang yang bernama Sarah Flower Adam, yaitu seorang wanita yang berkebangsaan Inggris yang juga merupakan seorang pemain teater dan artis di zamannya. Ia mulai berfokus untuk menulis dan menciptakan karya sastra ketika karir keartisannya meredup terhalang oleh karena kesehatannya. Dia menderita penyakit yaitu TBC. Kemampuan menulis Sarah diturunkan dari ayahnya yang merupakan seorang politikus garis kiri yang terus memperjuangkan hak rakyat yang ditindas pada saat itu. Dan selain Sarah menulis tentang tulisan-tulisan kritis, dia adalah seorang yang aktif, seorang Kristen yang menulis lirik dan sastra yang berbau rohani. Dan lagu ini tercipta ketika suatu hari Sarah didatangi oleh seorang pendeta. Pendeta ini berbagi tentang pergumulannya, kesulitannya untuk mendapatkan sebuah lagu pujian yang berhubungan dengan tema khotbahnya yang diambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22 ini. Di mana di dalam cerita ini tadi Yakub yang tidur berbantalkan dengan batu, kemudian dia bermimpi melihat tangga turun dari surga. Sarah begitu bersemangat, akhirnya dia menawarkan diri untuk menuliskan syair dari lagu yang akan dipakai khotbah oleh Bapak Pendeta ini. Pada akhirnya ia benar-benar menggumuli kisah Yakub ini dan seminggu kemudian terciptalah lagu yang kemudian diterjemahkan menjadi Makin Dekat Tuhan. Hanya saja melodinya yang digunakan waktu itu bukan yang kita kenal saat ini. Pesan dari isi lagu ini seperti yang dituliskan di atas berasal dari pergumulan Sarah dalam memparafrasekan dan menginterpretasikan kisah Yakub ke dalam sebuah nyanyian. Ketika Yakub ini dilanda sebuah kecemasan, ketakutan karena ancaman saudaranya yaitu Esau kakaknya, ia akhirnya disuruh Ribka untuk dia melarikan diri dan mengungsi ke tempat Laban saudaranya. Dan ketika dia melarikan diri, mengungsi, dia merasakan kelelahan yang cukup sangat, baik lelah secara jasmani, secara psikis, yang pada akhirnya dia beristirahat. Yakub pergi sebagai seorang yang merasa diri tertekan, yang merasa diri terancam, yang merasa diri takut oleh saudara kandungnya, yaitu Esau. Di dalam keadaan yang demikian, ia tiba di suatu tempat di mana dia mengistirahatkan dirinya. Dan diceritakan di dalam kitab Kejadian ini, Yakub merebahkan diri dengan tidak memikirkan apakah itu kondisinya dingin, mencekam, ancaman binatang buas yang bisa saja memangsanya. Dia mengambil sebuah batu, kemudian dia merebahkan kepalanya di atas batu tersebut. Dia tidak memikirkan keselamatan dirinya sendiri, bahkan ia lupa terhadap Allah yang ia kenal. Di tengah tidurnya itulah kemudian Tuhan memberikan mimpi kepada Yakub.
sebagai sebuah reafirmasi akan penyertaan dalam hidupnya dan masa depan Yakub. Ia melihat di dalam mimpi tersebut ada sebuah tangga yang turun dari surga ke bumi, di mana di ujung tangga itu ada malaikat-malaikat Tuhan yang turun naik melewati tangga tersebut. Lalu kemudian tiba-tiba Tuhan berdiri di sebelahnya dan berkata tentang janji yang juga ia ucapkan kepada kakeknya Abraham, kepada ayahnya Iskak. Dan di sebelahnya ia berkata janji yang juga diucapkan kepada keturunannya, bahwa Allah akan menyertai dia. Mimpi Yakub ini menjadi sebuah peringatan yang sangat keras kepada dirinya. Sehingga ketika ia terbangun, ia berkata, sesungguhnya ada Tuhan di sini dan aku tidak menyadarinya. Ekspresi Daud ini menunjukkan betapa beban yang ia sedang pikul menghalangi dirinya, menghalangi mata rohaninya untuk melihat dan bahkan menyadari keberadaan Tuhan yang senantiasa bersama dengan dia dan dekat dengan dia. Selama ini Yakub tidak mengenal Allah dengan baik, tidak mengenal Allah dengan benar. Sekalipun ayahnya Iskak adalah seorang yang takut akan Tuhan dan juga tidak lain adalah anak Abraham. Peristiwa pertemuan Yakub dengan Tuhan di dalam sebuah mimpinya ini menjadi momentum titik balik Yakub, menyadari bahwa Allah tidak menyangkali sedikit pun tentang janji-janjinya Yakub terhadap dirinya. Dalam mimpinya sendiri di mana Allah berbicara secara langsung kepada Yakub. Kadangkala beratnya beban yang harus kita pikul membuat mata rohani kita tertutup. Kadangkala kita menyangkal keberadaan Tuhan. Kadangkala mungkin kita menyaksikan seperti halnya Yakub. Di mana Tuhan? Apakah ada Tuhan? Apakah Tuhan sudah meninggalkan aku? Itu yang terjadi pada kita, sama seperti ketika itu terjadi pada Yakub. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah Yakub ini mengingatkan kembali juga kepada kisah Sarah. Sarah mampu menciptakan syair makin dekat dengan Tuhan ketika dia merasa juga kecewa akan keberadaan kehidupannya. Dia memiliki cita-cita, memiliki angan, memiliki harapan menjadi seorang artis terkenal. Namun ketika dia terbebani oleh sebuah penyakit turunan, yaitu TBC yang menyerang tubuhnya, akhirnya cita-citanya harus berhenti. Namun pada akhirnya dengan ketika dia bertemu dengan pendeta dan secara tidak langsung akhirnya dia menggumuli kitab Kejadian pasal 28, cerita tentang Yakub, menyadarkan akan keberadaannya, bahwa Tuhan itu dekat dengan dia. Meskipun dia berhenti bermimpi untuk menjadi artis, dia bisa untuk menuangkan setiap karya syairnya untuk menjadi berkat bagi orang lain dan seluruh isi dunia. Walaupun hidupku susah, tetapi dengan dekat Tuhan bukan berarti Tuhan menghapus semua masalah kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan bukan berarti semua pergumulan hidup kita akan segera hilang, lenyap. Tetapi ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan dimampukan seperti Yakub, bangkit menjadi kuat yang pada akhirnya mengakui di sini ada Tuhan yang memberikan harapan dan kekuatan baru. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yakub menyadari keberadaan dirinya, melarikan diri di tengah pengungsian,
dia tidak memiliki apapun. Bahkan untuk dia membaringkan kepalanya saja, dia harus mengambil batu. Dia taruh itu untuk bantal. Dia merasa dingin, dia mungkin terancam oleh binatang buas, tetapi ternyata itu menyadarkan kepada dia. Ada satu pribadi yang tidak pernah tinggal diam untuk melepaskan dia dari ancaman dan keterpurukan hidupnya, yaitu Tuhan. Sarah mengapresiasikan cerita Yakub ini di dalam syairnya Kidung Jemaat 401 di dalam bait yang keempat. Batu deritaku kan ku bentuk menjadi betelku, kokoh teguh. Jiwaku berseru dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Sarah mengapresiasikan apa yang dikatakan Daud. Daud mengambil batu yang dipakai sebagai bantal, kemudian dia mendirikan di situ tugu. Dia bernasar, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allah, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita cukup prihatin melihat pandemi COVID-19 yang tidak berakhir sampai dengan saat ini. Melihat orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, hamba-hamba Tuhan, para pelayan medis, dokter, yang akhirnya harus jatuh satu persatu. Pejuang-pejuang hebat yang menjadi pejuang medis maupun pastoral harus jatuh karena pandemi COVID-19. Ada terusik dalam hati kita, mungkin, di manakah Tuhan? Apakah Tuhan meninggalkan kita? Apakah Tuhan membiarkan kita seperti ini? Dan Kejadian pasal 28 yang dialami Yakub ini menyadarkan kepada kita, Tuhan dekat dengan kita, tetapi tidak serta-merta ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kesusahan yang ada pada kita akan hilang, pergumulan yang ada pada kita akan musnah. Tuhan akan membangkitkan dan memberi kekuatan kepada kita untuk melewati semuanya, yang pada akhirnya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Ayo kita bangkit, ayo kita tetap berpengharapan. Janganlah kita meninggalkan doa-doa kita, jam-jam ibadah kita, jam-jam persekutuan kita dengan Allah. Namun terus-menerus kita semakin dekat kepada Tuhan. Tidak usah COVID-19, apapun yang ada di sekitar kita, penyakit, ancaman, binatang, ataupun yang ada di sekitar kita, bisa serta-merta membuat kita hilang, serta-merta membuat kita tidak ada. Tetapi manakala kita dekat dengan Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan, karena Tuhan akan memberi kepada kita kekuatan dan keselamatan. Amin. Selamat merenungkan Minggu Advent, karena Tuhan semakin dekat dengan kita. Saat teduh untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan, minggu-minggu ini kami memasuki Minggu Advent ketiga, dan sebentar lagi kami akan memasuki Minggu Natal.
Sungguh penantian yang cukup lama di tahun 2020 ini ketika kami berdoa memohon kepada Tuhan tentang pandemi COVID-19 yang ada di negeri dan bumi ini. Namun seolah-olah Tuhan tidak mendengar doa kami. Seolah-olah Tuhan jauh dari kami. Namun pagi hari ini kami disadarkan akan pergumulan Sarah, akan pergumulan Yakub, bahwa Tuhan sangat dekat dengan kami. Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan dan Tuhan akan memberikan kepada kami semangat yang baru untuk menghadapi segala yang ada pada kami. Tuhan tidak meninggalkan kami. Terus perteguh iman kami. Terus buat kami tidak meninggalkan Tuhan. Terus buat kami mengamini dan percaya bahwa Tuhanlah keselamatan kami. Tuhanlah sumber kuat kami. Kami berdoa untuk setiap kekasih-kekasih kami, keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami, jemaat kami, dan seluruh bangsa dan negeri ini. Jangan biarkan kami terpuruk. Jangan biarkan kami terus-menerus mencari keselamatan selain kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau bertindak dan menolong kami semuanya. Memaknai bulan Desember yang semakin mendekat. Kedatangan Tuhan yang akan kami peringati sebentar lagi. Tolong kami untuk kami bisa merendahkan hati, untuk kami duduk diam dan mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan juga dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya kami menyerahkan seluruh pergumulan kehidupan kami kepada Engkau, Tuhan sumber dan kuat kami. Dan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. My
Jangan